God is good all the time. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Denny Kanajo. Dalam segmen Itu Pilihan. Pada waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka diperhadapkan pada satu pilihan, yaitu apakah mereka mau mendengarkan perintah Tuhan dengan tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ataukah mereka mengikuti pilihan mereka untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Pada saat ini saya akan berbicara sebuah topik dengan judul Bersyukur Selagi Ada Kesempatan. 1 Korintus 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keadaan sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan? Apakah itu hal yang baik, buruk? Apakah itu mendatangkan berkat atau malapetaka? Kita diingatkan kembali untuk selalu bersyukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kalau setiap pagi kita masih bisa bangun, bisa buka mata, bisa melihat, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau setiap pagi kita masih lakukan ibadah di rumah, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau saat ini kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, itu juga karena kemurahan Tuhan. Selagi ada kesempatan. Jangan lupa untuk bersyukur selagi masih diberikan kesempatan. Kolose 4 ayat yang ke-5 dalam bahasa Indonesia sehari. Hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menggunakan hidup kita dengan sebijaksana. Kita harus hidup bijaksana. Kalau orang yang hidup bijaksana, dia akan mempergunakan setiap waktu dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi dirinya, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau orang Kristen yang hidup bijaksini, artinya dia tidak akan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sesuka hati. Dia mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang bijaksini. Orang-orang yang bijaksini adalah orang-orang yang tidak mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan untuk menghadapi kehidupan saat sekarang ini. Apakah kita akan mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya? Mungkin kita terlalu sibuk selama ini sehingga kita lupa untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita menyadari akan hal itu? Ingat, pandemi COVID-19, Allah mau agar kita menggunakan kesempatan yang ada. Kembali saya ingin bersaksi kepada kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini, saya dapat berbagi kasih, melayani sesama kita. Saya tidak mau menyampaikan apa yang saya berikan kepada orang-orang yang saya layani, tapi saya mau katakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan karena selagi Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa melayani sesama. Saya bisa berkarya bagi orang lain. Saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu bukan oleh karena kekuatan saya, tapi itu oleh karena kesempatan. Itu oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Allah mau kita mengasihi. Kita berinteraksi, menguatkan satu dengan yang lain. Allah mau agar kita pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melayani orang lain. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Masing-masing kita saat ini, kita diperlengkapi dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita.
Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi kita, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa melayani sesama kita. Kita harus bisa berkarya bagi orang lain. Banyak orang saat ini tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia memegang kendali hidup kita, bahkan seluruh alam semesta. Waktu gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kita katakan itu ulah manusia katanya. Ingatlah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi bahkan hari-hari ini di mana COVID-19 yang menjadi wabah yang menakutkan, yang mematikan banyak orang. Ingat bahwa semuanya ini tidak di luar kendali daripada Tuhan kita. Kita harus percaya dan kita harus mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi saat sekarang ini, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Ingatlah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa seumur hidup saya, baru kali ini terjadi wabah atau virus yang paling menakutkan. Apapun yang terjadi saat ini, kita perlu ingat, ada kuasa yang terbesar yang sanggup memegang kendali hidup kita, bahkan seisi dunia. Tuhan itu ada. Dia izinkan semua itu terjadi. Kenapa? Saya yakin dan percaya bahwa sebelum peristiwa wabah COVID-19 ini merajalela atau menyebar di muka bumi ini, termasuk di negara yang kita cintai atau provinsi yang kita cintai saat ini, saya teringat bagaimana Tuhan berdialog luar biasa dengan setan pada waktu Tuhan izinkan setan untuk menimpakan wabah yang sangat dahsyat kepada Ayub sendiri. Hal yang sama pun juga, setan mempergunakan kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan di sorga. Mungkin setan berkata sebagai berikut, Tuhan, saya akan timpakan bumi ini dengan satu wabah yang sangat menakutkan, yaitu wabah virus corona. Apakah Tuhan tidak takut? Apakah engkau tidak takut? Umat-umat pilihanmu akan menyangkal engkau. Umat-umat pilihanmu akan meninggalkan engkau. Di dalam dialog itu, menurut iman saya yakin dan percaya, Tuhan menjawab, kalaupun nanti umat kepunyaanku akan mati oleh karena virus corona, mereka tidak akan pernah menyangkal aku. Artinya, apa yang terjadi saat sekarang ini, Tuhan izinkan dan Tuhan tahu dan Tuhan yakin bahwa umat-umat Tuhan akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita bertobat. Kita ingat kisah Nuh dalam Kejadian 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Sebelum Tuhan mengizinkan peristiwa air bah melanda dunia ini, Tuhan berfirman kepada Nuh. Nuh berpikir secara cermat dan cerdas. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar.
Tapi Nuh juga diperhadapkan kepada satu pilihan. Apakah dia mau percaya akan firman Tuhan atau tidak? Nuh mengambil keputusan. Dia memilih untuk mendengar firman Tuhan. Dan dia taat bersama dengan keluarganya. Membuat batra dan mereka harus masuk tinggal di dalam batra. Selagi ada kesempatan, jangan pernah menganggap remeh kemurahan Tuhan selagi masih diberi kesempatan. Hiduplah setiap hari dengan menjaga perkataan kita. Jangan jahat dengan orang lain. Hidup damai, mengasihi. Jangan niat jahat di hati kita. Ingat, Allah pencipta alam semesta dan penentu hidup kita. Dia dengar dan melihat semuanya. Walaupun wabah COVID-19 menyerang hidup kita, tapi kita harus fokus kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Saya ingin membawa kita kepada sebuah kesimpulan. Walaupun kita di rumah, namun Tuhan mau kita dapat melakukan sesuatu, yaitu kita membaca Alkitab, memperbaiki hubungan kita lebih intim dengan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan juga dapat melayani orang lain. Tetap miliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lain sebagainya. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Ingat, sorga tetap terbuka. Virus corona tidak dapat lockdown hubungan kita dengan Allah. Allah tetap mendengar doa kita. Itu pilihan.